Rasul Paulus menyadari betapa dia sangat berdosa dan tidak layak di hadapan Allah setelah Rasul Paulus bertobat. Sebelum dia bertobat, dia merasa dirinya saleh. Dia adalah pembela Allah. Dia ingin membasmi murid-murid Kristus karena dianggap murid-murid Kristus adalah penyebar ajaran bidat yang menyesatkan orang-orang Yahudi. Sehingga dia bertekad menghabisi seluruh murid Kristus. Memang di mata murid-murid Kristus, Rasul Paulus penjahat. Tapi di mata orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, dia pahlawan. Dan memang itu yang dikejar oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang rohani, rohaniawan, bahkan pahlawan untuk membela dan menegakkan kebenaran. Nah, pergumulan Rasul Paulus menjadi seperti ini, yaitu setelah dia bertobat, dia mengalami ada dua gaya tarik dalam hidupnya secara nyata, yaitu yang namanya manusia lama dan manusia baru. Justru kepekaan akan adanya manusia lama ini disadari setelah Rasul Paulus bertobat. Sebelum dia bertobat, dia merasa dirinya adalah orang yang sangat saleh, sempurna, rohaniawan, sangat dihormati masyarakat, dan punya kedudukan yang terhormat. Tapi setelah di dalam Kristus, Rasul Paulus justru menyadari betapa bobroknya dia di hadapan Allah. Nah, inilah yang disebut dengan paradoks. Orang yang makin mendekati kesucian Allah adalah orang yang makin menyadari kebobrokan dosanya. Saya beberapa kali mengajarkan paradoks. Orang kalau dalam kegelapan atau di dalam dunia yang gelap, remang-remang, semuanya kelihatan baik-baik semua. Begitu orang itu makin mendekati terang, makin jelaslah akan keberadaan dirinya. Demikian juga orang berdosa di dalam kegelapan, tidak menyadari akan dosa-dosanya. Tapi makin dia menuju kepada terang Allah, makin terbukalah dosa-dosanya. Jadi apa yang dia dulu nggak sadari, sekarang dia sadari. Apa yang dia dulu merasa layak, sekarang tidak layak. Makanya Paulus kan pernah bilang kan di Filipi pasal 3 itu. Yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dulu dianggap untung? Ya jabatan orang Farisi yang sangat terhormat. Itu keuntungan. Tapi setelah dia ikut Kristus, dia sadar semua itu bukan keuntungan. Itu hal yang kerugian. Nah, inilah satu pergumulan dari seorang yang bertobat. Yaitu antara manusia lama, meskipun dia sudah mengalami manusia baru. Manusia lamanya tidak hilang.